Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak-anak kelas 4 SDN Jatikarya 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya, anakku sekalian, mudah-mudahan kalian sehat semuanya, termasuk orang tua kalian dan keluarga kalian semuanya. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini. Mata pelajaran agama, ya, jadwal mata pelajaran agama anak kelas 4. Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat, konsentrasi dan semangat untuk belajar. Ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Seluruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anak sekalian, mari kita perhatikan pelajaran hari ini. Ya, anak kelas 4 setelah kita beberapa minggu ya menyerahkan buku tugas, terus kemudian ulangan harian 1 sampai PTS. Nanti untuk pemberian rapot PTS nanti akan diumumkan ya anak sekalian. Nah, sekarang kita masuk pelajaran agama. Ya, masih di bab 2 ini. Kemarin tentang mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu ada 3 di sini. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Ya, kita perhatikan alam semesta ya, seperti itu. Langit dan bumi dan seisinya. Kemudian mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, kemarin sudah kita baca Al-Quran, terus kemudian kita harus bisa membaca Al-Quran dan juga tahu artinya, bahkan bisa mengamalkannya ya. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran, kita baca, ngaji dan lain sebagainya. Kemudian sekarang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Ya, nah sekarang yang kita pelajari di sini, ada 3. Yang pertama Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Ya. Jadi Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Semua, enggak ada yang terhalang bagi Allah. Sampai ke lubang semut kalau kita mau mengumpat, Allah tahu. Bahkan apa yang ada dalam hati kita juga Allah tahu. Ya. Jadi Allah itu Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat. Semua apa yang secara nampak atau batin atau gaib itu Allah Maha melihat. Jadi Allah tidak terhalang pandangannya. Nah, terus yang kedua sekarang Al-Adlu. Al-Adlu itu Allah Maha Adil. Ya, adil Allah. Adilnya bagaimana? Ya, siapa yang buat kebaikan Allah akan balas kebaikan. Siapa yang balas keburukan Allah akan balas keburukan. Nah, seperti itu. Jadi Allah tidak
menzalimi hambanya. Coba lihat. Nana, tahukan kalian al-adlu? Al-adlu itu berarti Allah yang maha adil. Allah yang menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Di hadapan tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatannya. Allah memuliakan seorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, jadi Allah itu menilai kita bukan dari jabatan, bukan dari rupa, bukan dari kekayaan dan sebagainya. Jadi dari ketakwaan kita, sebagaimana firman Allah. Nah, di sini mungkin ada ya. Ini panjang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuh, kita diciptakan dari seorang laki-laki, itu Nabi Adam, dan seorang perempuan itu adalah Siti Hawa, ya. Ibu Hawa itu manusia pertama. Kita diciptakan, yaitu dilahirkan dari seorang laki-laki, seorang perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa terus kemudian berkembang manusia jadi banyak, jadi berbangsa-bangsa, jadi bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu insya Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dari kalian itu. Jadi kehadiran Allah seperti itu, ya. Allah tidak menilai kekayaan, rupa dan sebagainya. Allah nilai adalah takwaan. Takwa itu apa tadi di atas? Itu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim itu Maha Agung. Lihat tuh gambarnya, Maha Agung. Allah ciptakan ya gunung, pantai, laut, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maha besar Allah, Maha Agung Allah. Nah, ini anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia memenuhi semua kebutuhannya buat makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini Allah Maha Agung ya, dengan ciptaannya dan lain sebagainya. Ya, tanda kebesaran-kebesarannya. Ciptakan langit, bumi, semua isinya indah sekali, ya, seperti itu. Nah, itulah kita mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Tapi di sini cukup 3 saja. Kan Asmaul Husna ada 99. Tapi yang kita pelajari di sini Al-Basir, Allah Maha melihat, Al-Adlu, Allah Maha adil, dan Al-Azim, Allah Maha agung. Selanjutnya beriman kepada Rasul Allah. Nah, ini Rasul ini banyak. Tapi yang wajib kita ketahui itu 25. Ya, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya yang wajib kita ketahui 25. Nanti mungkin ya lagunya ini di setel supaya hafal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Allah, aku beriman kepada Allah. Ini ada lagu, syair lagu, indung-indung kepala lindung, indung-indung kepala lindung, hujan yudik di sini mendung,
Nak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Nah itu lagu indung-indung. Kalau di sini lirik lagunya dirubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang maha kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Nah itu. Jadi lagu indung-indung dirubah ya lirik lagunya. Coba berulang lagi ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang maha kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Tuh. Nanti mungkin ditugasin ya, ditulis dan dinyanyiin. Nah selanjutnya ini rangkuman untuk bab ini ya. 1. Manusia wajib percaya kepada Allah, wajib percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu adalah rukun iman yang pertama, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Ya ini kita mengenal Allah tadi ada 3 ya, melalui ciptaannya alam semesta, melalui Al-Quran dan melalui Asmaul Husna. Kita mengenal Allah, nah itu dengan 3 cara itu. Terus mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan dan alam semesta dan Al-Quran. Itu tadi sudah Bapak sebutkan ya. Jadi pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Yang keempat, semua benda baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. Allah itu Khalik. Kemudian yang Allah ciptakan itu adalah makhluk. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya 5. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Nah itu tadi sudah Bapak sebutkan ya. Jadi Allah itu adalah Khalik. Khalik itu artinya pencipta. Dan yang diciptakan Allah adalah makhluk. Ya, seperti itu. Kemudian iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, seperti itu. Nah, itu jadi kalau kita beriman kepada Allah harus kita buktikan. Apa buktinya? Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang Allah kita tinggalkan atau kita jauhi. Nah itu namanya bukti bahwa kita beriman kepada Allah. 7. Manusia wajib beriman kepada Rasulullah. Nah Rasulullah yang mungkin nanti menyusul lah. Rasul Allah itu ada 25 yang wajib diketahui. Sebenarnya Rasul itu banyak, apalagi Nabi ribuan, 114.000 kalau nggak salah. Kemudian Rasul itu 314. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Kemudian 8. Semua Rasul menyeru agar menyembah Allah. Ya, Rasul dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, semua adalah menyeru untuk menyembah Allah. Ya, Nabi dan Rasul itu menyeru manusia untuk menyembah Allah, dapat wahyu. 9. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Udah ditutup, tidak ada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup bagi Nabi dan Rasul. Jadi tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu pembohong, pendusta. Ya. Contohnya Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si tukang bohong. Jadi udah nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, masih ngaku Nabi aja. Ya anak-anakku sekalian, itu anak-anak kelas 4 ya, berlatih dan seterusnya ini nanti. Nah kalian nanti tugasnya ini ya, itu pertama menulis lirik lagu Aku Beriman Kepada Allah, lagu indung-indung syair Abu Rifki tuh. Jadi tolong ditulis itu ya. Nanti mungkin disuruh nyanyiin ya. Nyanyinya dalam bentuk video ataupun pesan suara nggak apa-apa.
tapi ditulis dulu. Setelah telah ditulis aku beriman kepada Allah, ini lagu ini, terus kemudian tulis rangkuman 1, 2, 3 sampai 9. Nah itu. Jadi tugasnya kalian menulis lagu tentang aku beriman kepada Allah, terus kemudian rangkuman. Setelah menulis, ya ini lagunya dinyanyiin nih, ya. Kalau bentuk video boleh, atau bentuk kirim pesan suara juga boleh, ya. Nah itu saja. Nah ini bukunya Rehan nih, belum diambil nih Rehan, ya. Rehan tinggal 2 lagi sama Azna. Tuh Azna nih buku yang dikasih nama bapak, buku yang kosong nih. Jadi tolong tuh buku apa namanya, buku tugas atau buku tulisnya Azna sama Rehan diambil. Nah terus kemudian buku tugas tolong dikerjakan nih seperti ini nih, ya. Itu ditulis kalau bisa, terus kemudian ada hari dan tanggalnya nanti supaya bapak nilai, terus masukin ke nilai, ya, seperti itu. Nah itu saja mungkin hari ini materi pelajaran untuk kalian, ya, anak kelas 4, ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, ya, dan tetap semangat, ya, belajar, jaga kesehatan, ya, begitu, supaya kalian tetap bisa belajar dan bisa aktivitas lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.